الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وقرباته وذرياته وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معاشر المسلمين، أيها الحاضرون، اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hamba Allah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga terus tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa rasanya kemarin baru kita mengaminkan doa dari guru-guru kita, imam-imam kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Itu doa telah kita aminkan. Alhamdulillah, doa ini telah Allah perkenankan. Lalu kita sekarang telah berada di penghujung bulan Syawal 1442 Hijriah. Tak terasa pula ke depan, tak cukup 2 bulan, kita akan memasuki pula Hari Raya Idul Adha. Lalu dari berbagai ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya Ramadan, lalu akan tiba pula Idul Adha. Semua ini sejatinya Allah sedang menempa kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Karena Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah itu ingin memasukkan kita ke dalam surganya serta ampunannya, wal maghfirati biiznih, dan menghendaki kita memperoleh ampunan. Mengapa Allah menyuruh kita menjadi orang yang bertakwa? Karena tanpa takwa kita tidak boleh masuk surga. Karena memang uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sebab itu agar kita menjadi orang bertakwa, maka kita mesti ditempa dulu, yakni diantaranya dengan ibadah puasa. Setelah ini nanti kita akan diuji lagi dengan harta kita, yakni berkurban. Setiap perintah Allah ini, Allah berharap agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Tentu timbul pertanyaan bagi kita, akankah puasa kita kemarin dan yang tahun-tahun sebelumnya dan kurban-kurban yang telah kita lakukan telah menjadikan kita sosok pribadi yang diharapkan Allah, yakni menjadi hamba yang bertakwa? Alat ukurnya telah Allah buat. Kita tak perlu tanya tetangga, teman, karib kerabat, atasan atau bawahan. Alat ukurnya telah Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, di antaranya dalam ayat yang ke-134. Jadi surah Ali Imran ayat 134. Allah mulai dengan 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Mengapa kita harus berawal mendapat ampunan? Karena kita memang selalu salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu akan melakukan berbagai kesalahan. Lalu dengan salah itu kita memang tidak akan dipandang hina oleh Allah.
Sebab kata Allah, wa khairul khata'ina tawwabuna. Karena sebaik-baik kalian, sehebat-hebat kalian adalah orang yang salah lalu bertaubat. Orang yang hebat di mata Allah bukan orang yang tak pernah buat salah. Khatib ulangi, orang hebat di mata Allah bukan orang yang tak pernah salah. Tetapi orang hebat di mata Allah adalah orang yang salah lalu dia datang kepada Allah memohon dan meminta ampunan. Salah dia di siang hari, dia mohonkan pada malam hari ampunan. Salah dia pada malam hari, dia datang kepada Allah untuk mohon ampun pada siang hari. Begitulah seterusnya. Karena kematian kita tak tahu datang siang atau malam. Sebab itulah kita mesti bermula dari memohon dan meminta ampunan. Sebab itu pula begitu kita mengikuti solat di belakang imam ataupun solat sendiri, begitu kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa ucapan pertama yang keluar begitu kita selesai solat? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Timbul pertanyaan, mengapa begitu selesai solat kok astaghfirullah? Mengapa tak alhamdulillah? Biasanya begitu selesai sebuah pekerjaan itu anjuran agama kepada kita adalah mengucapkan alhamdulillah. Tetapi begitu selesai sholat, tuntunan yang diajarkan oleh Rasul kepada kita bukan alhamdulillah, tetapi astaghfirullah. Karena Allah sedang ingin mengatakan kepada kita, begitulah kita nih banyak salah. Sedang melakukan kebaikan seperti sholat saja, kadang kita tetap saja buat salah. Dalam sholat itu kita tidak fokus. Dalam sholat itu kita berpikiran entah kemana. Dalam sholat itu kita kadang selesai memikirkan segala sesuatu. Dalam sholat itu terkadang kita terbisik rasa sakit hati dan segala macam. Begitulah akan tidak sempurnanya kita. Kata Allah, Allah paham. Ya udah, sholat saja, sholat. Apakah kita akan dicampakkan ke neraka lalu karena tak fokus dalam sholat? Tidak. Selesai sholat, istighfarlah kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita hebatlah di mata Allah. Wa jannah, maka dengan itu kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah siapkan surga ini? Uiddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mengapa Allah suruh kita puasa? Allah suruh kita berkurban. Karena Allah ingin kita masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu adalah uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Lalu akankah kita telah menjadi hambanya yang bertakwa? Alat ukurnya disebut Allah pada ayat berikutnya. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Orang yang gemar memberi, baik ketika lapang ataupun sempit. Memberi tak mesti menunggu duit banyak. Duit sedikit, bagi duit sedikit. Sebab ditunggu duit banyak, definisi duit banyak itu tak ada. Duit banyak, banyak kebutuhan. Jangan dikira orang yang duit banyak itu kebutuhannya tak ada. Terkadang malah orang banyak duitnya, besar usahanya, utangnya juga lebih besar. Karena itu tidak ada definisi selalu akan sebuah kesempurnaan. Kemudian yang berikutnya, wal kaziminal ghaidh. Kita harus mampu menahan marah. Tanda orang bertakwa kedua setelah dia gemar memberi adalah orang mampu menahan marah. Tatkala dia memang sudah mesti marah. Jadi arti orang yang bisa menahan marah itu adalah orang yang memang sudah harus boleh marah lalu dia tak marah. Bukan orang yang pemarah, sebentar-bentar marah, sebentar marah, sebentar mencaci, sebentar memaki. Oh, bukan. Orang yang sejatinya ia sudah boleh marah lalu dia tak marah. Itu yang namanya wal kaziminal ghaidh. Dia punya anak buah, punya anggota, lalu anggota tadi itu mengerjakan sebuah pekerjaan, lalu tak selesai. Lalu tentu akan merugikan dan mengecewakan. Ketika dia kecewa, seharusnya dia sudah punya alasan untuk marah, lalu dia tidak marah. Maka kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Gantilah kejelekan orang itu dengan ahsan, sebuah kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kalian gantilah kebaikan-kebaikan
dari setiap kejelekan-kejelekan yang orang buat kepada kita. Terus yang berikutnya, wal afina 'anil nas. Yang ketiga, maafkan orang. Setelah ditahan marah, jangan mendendam. Marah tidak, tapi mendendam. Marah tidak, tapi anak itu dipecat. Wah, itu namanya tak maaf. Wal afina 'anil nas. Maafkan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu paling senang, paling suka kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Orang yang berbuat baik beda dengan orang adil. Orang adil itu meminta keseimbangan. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan qisas. Qisas itu diantaranya adalah kalau jiwa dibalas jiwa, budak dibalas budak, merdeka dibalas merdeka, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi. Tetapi kata Allah, faman ufiyalahu. Tapi kalau kalian mau memaafkan, itulah orang hebat. Allah sangat bijaksana. Kalian pada dasarnya boleh tuntut balas. Tetapi kalau kalian mau maafkan, Allah paling suka kepada orang yang gemar memaafkan. Karena itu derajat orang yang baik itu di atas orang yang adil. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu bertanyalah jemaah ini, Ustaz, kalau begitu tanda orang bertakwa itu, waduh, nggak kuat saya. Saya masih pengen marah. Saya masih punya rasa dendam. Saya masih tak tahan emosi. Rasanya tak bisa lah ini membuat perbuatan seperti ini. Para ulama telah memberikan rumusan. Bagaimana supaya kita bisa laksanakan tanda-tanda orang bertakwa ini. Kata para ulama, bagaimana kita bisa memaafkan orang? Bagaimana kita bisa menahan amarah? Bagaimana kita harus gemar memberi? Kata para ulama begitu. Kita yang pertama harus mampu memposisikan diri kapan kita harus menggunakan akal kita, kapan kita harus menyingkirkan akal kita. Yang membuat kita marah itu kan gara-gara akal kita. Karena kita katakan rasanya enggak mungkin ini tidak selesai. Rasanya tak patut kau buat macam ini. Mengapa kau harus begitu? Mengapa? Itu kan akal, analisis akal. Karena analisis akal itu selalu benar salah. Atau logis tidak. Atau ini bisa dijangkau oleh pikiran atau tidak. Itu mainnya akal. Sedangkan ketika kita melaksanakan perintah Allah, akal kita itu harus kita pinggirkan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Ini ada contoh yang dibuat oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tentang membahas bagaimana melaksanakan perintah Allah. Pada dasarnya kita ini, kata Imam Malik, itu butuh orang cerdas atau butuh orang yang menurut. Kalau kita punya anak buah, kita itu butuh anak buah yang cerdaskah atau anak buah yang penurut? Tentu kebanyakan orang akan menjawab pengen yang cerdas. Kalau kita pengen yang cerdas, maka orang cerdas itu biasanya suka membantah. Mengapa orang cerdas suka membantah? Karena dia sedang mengandalkan akalnya. Kita katakan kepada dia, kau angkat batu ini. Katanya, kenapa diangkat, Pak? Karena di bawahnya ada emas. Kau angkat, oh ada emas. Udah diangkat. Besok kita suruh lagi, kau angkat lagi batu ini. Kita katakan, untuk apa diangkat, Pak? Ada emas lagi? Tidak ada. Kenapa harus diangkat? Ya angkat aja, pokoknya saya suruh kau angkat. Ah, tidak bisa, Pak. Nah, pada angkat, bikin capek. Kenapa dia cakap macam itu? Karena dia sedang menggunakan akalnya. Padahal yang kita minta itu,
dia mau taat perintah kita. Karena dia digaji itu bukan karena ada emasnya, karena dia nurut perintah kita, maka kita gaji dia. Begitulah kata Imam Malik, kita dengan Allah ini dah pasti kita bodoh. Wa kanal insana zaluman jahula. Kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah orang yang selalu aniaya dan kita ini adalah orang yang bodoh di mata Allah. Enggak ada kita ini yang pintar di mata Allah. Karena itu enggak usah kita berlogika dengan Allah. Tatkala Allah katakan perintah, kalian harus maafkan orang, kalian harus berbuat baik, kalian jangan mendendam, kalian harus tahan marah. Kata Allah, kau perintah ya Allah, siap saya laksanakan. Walaupun kita ketika itu marah. Karena ini sedang melaksanakan perintah, bukan sedang kerjanya akal. Sebab itu kata Nabi, aksaru ahlul jannah. Kebanyakan dari pengisi surga itu adalah al-buhl. Orang yang memang mampu mengkondisikan dirinya untuk tidak memfungsikan akalnya. Sebab itu Imam Ahmad suatu ketika dipanggil oleh tetangganya untuk melaksanakan sebuah acara. Tak dulu juga sekarang kita kalau ada acara suka manggil ustaz-ustaz. Lalu Imam Ahmad dipanggil oleh tetangganya. Setelah Imam Ahmad ini datang ke rumah tetangganya, kata tetangga ini, Pak Imam, acara batal. Engkau boleh pulang. Lalu Imam Ahmad pulang. Terus dia datang lagi. Pak Imam, acaranya jadi. Setelah itu datang, oh maaf, ini ada undangan yang tak bisa datang. Dia nih pejabat tak bisa datang. Acara diundur, Pak. Pulang Imam Ahmad tadi. Tak lama tuh, oh pejabatnya sudah datang, Pak. Datanglah lagi. Imam Ahmad datang lagi. Lalu ditanya oleh tetangganya, mengapa engkau kok mau datang lalu pergi, datang lalu pergi, datang lalu pergi? Kau enggak marah, kenapa? Apa kata Imam Ahmad? Mengapa saya harus marah? Saya datang ke sini sebenarnya bukan atas undanganmu, tetapi atas perintah Allah. Karena kata Allah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tetangganya. Kamu adalah tetanggaku, maka saya harus memuliakanmu. Saya datang ke sini bukan atas undanganmu, sehingga saya harus bolak-balik. Bukan. Perintah Allah ke saya, Ahmad, kau harus baik-baik dengan tetanggamu. Apa yang dia pengen, apa yang bisa kau bantu, kau harus bantu. Saya enggak boleh marah, karena Tuhan saya cakap, saya harus baik ke kamu. Kita ini terkadang ini yang membuat kita selalu menjadi berlebihan karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Sebab itulah Imam Syafi'i mengajarkan kita berniat ketika sholat lillahi ta'ala, berpuasa lillahi ta'ala. Mengapa makna lillahi ta'ala? Karena kita buat ini karena Allah perintah, bukan karena si anu, bukan si anu, si anu, si anu. Orang mau makan, kita sedang berpuasa, silakan makan. Kenapa harus mengaruh? Saya berpuasa nih bukan karena tak ada orang tak makan. Saya tak makan ini karena Allah suruh saya tak makan. Maka saya tak makan. Ini tidak ada orang makan kita ngamuk-ngamuk. Mencarut-carut ke dia. Sumpah serapah. Ngapain? Over. Nah, hamba Allah yang berbahagia. Begini rumusan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tentang bagaimana kita melakukan perintah Allah yang terasa itu berat. Kita harus berani mendamaikan diri kita bahwa perintah itu kita lakukan bukan karena orang-orang, tetapi karena kita lakukan perintah itu karena Allah yang perintah, maka sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah, saya laksanakan. Semoga Allah mudahkan, semoga pula kita menjadi hamba-hambanya bertakwa, sehingga kita layak untuk menjadi salah seorang pengisi surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum